Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta, teman-teman sekalian di Pejuang Pendidik. Hari ini teman-teman kita sudah memasuki Mari Bercerita ke-19. Artinya teman-teman sudah lebih dari separuh atau hampir 2/3 kita sama-sama belajar TIU di seri Mari Bercerita. Teman-teman sekalian, semoga teman-teman gak bosen ya. Dan saya doakan teman-teman sekalian yang menyimak setiap hari dari Berceritio 1 sampai hari ini ke-19 dan besok sampai 30, maka kemampuan TIU-nya akan melejit. Kenapa? Karena teman-teman mempraktekkan satu hal yang namanya learn, do, sama teach. Nah, teman-teman yang belum do sama teach, ayo ke teman-teman lakukan itu, bikin soal-soalnya, dibahas, di-upload di IG, kemudian di situ tag pejuang_pendidik dan juga di situ tag Ayo CPNS. Teman-teman sekalian, marilah kita bahas soal-soalnya. Nomor 1, perusahaan swasta ABD tengah menawarkan pekerjaan dengan memilih salah satu dari 6 kantor konsultan yang masing-masing kantor diwakili oleh Adi, Budi, Cecep, Doni, Edo, dan Farhan dengan melakukan presentasi satu persatu di hadapan pimpinan perusahaan. Teman-teman sekalian, kalau kita ketemu dengan soal-soal analitis seperti ini, biasanya soal-soalnya panjang, kemudian butuh penalaran lebih, butuh analisis lebih. Di situ biasanya kita ketemu dengan nama-nama tempat, kemudian mungkin nama-nama makanan gitu ya. Dan kebetulan di soal ini kita ketemu dengan nama-nama orang, ada Adi, Budi, dan seterusnya. Maka tips dari aku yang pertama adalah buatlah inisial. Adi itu contohnya itu A. Ini B, C, D, E, dan F. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, tips dari aku ketika ketemu dengan soal panjang seperti ini, maka baca soalnya terlebih dahulu. Sama seperti ketika teman-teman ketemu dengan TWK ya, baca soalnya dulu. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai urutan presentasi segera setelah Cecep mempresentasikan materinya? Jadi di situ Cecep presentasi, setelahnya siapa ya gitu ya. Kita baca soalnya lagi. Sampai sini tadi ya. Untuk menyamakan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil kantor yang hanya akan melakukan presentasi dibuat urutan sebagai berikut. Yang pertama, Budi akan presentasi sebelum Cecep. Berarti B dulu, baru C. Yang kedua, Cecep akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Jadi Cecep itu 4 atau terakhirnya itu 6 ya, karena ada 6 kantor. Tetapi di situ di soal sudah jelas ya, Cecep itu akan diikuti siapa setelahnya. Maka di situ tidak mungkin yang ke-6. Berarti ini nggak mungkin ya. Jadi Cecep urutannya keempat. Doni akan presentasi setelah Adi. Berarti Adi dulu, baru Doni. Fargan akan presentasi sebelum Doni. Gitu, Fargan akan presentasi sebelum Doni. Berarti Fargan dulu, baru D. Gitu ya. Nah, maka yang betul yang mana teman-teman? Kalau di situ Cecep, berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cecep itu berarti pada posisi yang keempat ya. Cecep ada di sini teman-teman sekalian. Cecep ya. Ini, set. Oke. Yang pertama ada Doni, B, Doni Edo, C, Doni Edo Adi. Yang D sama E juga pilihannya ada 3. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa si Cecep ini urutan keempat, maka setelahnya itu hanya ada 2 orang. Ketika di situ pilihannya ada 3, maka ini bisa kita eliminir. Sehingga kita tinggal lihat teman-teman, yang betul itu A atau B. Kalau misalkan yang B itu Edo masuk, berarti di situ pilihan yang betul adalah A, B. Kalau di situ Edo nggak masuk, berarti cuman A, yang Doni saja ya. Berarti Doni ini sudah pasti ada di posisi 5 atau 6. Gitu ya maksudnya ya. Kalau Doni itu di 5 atau 6 teman-teman sekalian, maka di situ kita tinggal lihat Edo itu bisa nggak di 5 atau 6. Kalau dari pernyataan 1 sampai 4, di situ tidak ada aturan Edo itu harus di mana. Artinya Edo itu fleksibel sekali, dia ada di posisi nomor berapa, sehingga ini jawabannya yang betul. Gitu aja teman-teman sekalian ya. Nomor 2, perusahaan swasta ABD ini masih sama soalnya dengan nomor 1. Kita langsung bikin tadi inisial A, B, C, D, E, dan F. Kemudian
B dulu baru C, kemudian Cecep ini 4 atau 6. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau sudah ketemu tadi Cecep itu 4 atau 6, dan nomor 1 itu Cecep nggak boleh di nomor 6, itu tidak berlaku di nomor 2 ya. Kemudian D akan presentasi setelah Adi, berarti Adi dulu baru D. Fargan sebelum Doni, berarti F dulu baru D. Gitu ya. Urutan berikut yang memenuhi persyaratan urutan presentasi adalah, nah, pertama yang perlu diingat teman-teman, kita bisa mengurutkan dari nomor 1 Budi akan presentasi sebelum Cecep dulu, atau nomor 2, 3, 4 juga boleh. Coba kita lihat kalau misalkan kita urutkan dari nomor 2 dulu ya. Kenapa nomor 2? Karena sudah pasti ya, C itu nomor 4 atau 6. Artinya kalau tidak nomor 4 atau nomor 6 itu pasti salah. Ini nomor 3, salah ini berarti. Kemudian Cecep nomor 6, oke. Ini nomor 3 lagi, ini berarti salah. Nomor 6, nomor 4 berarti oke. Nomor 2 udah beres tugasnya. Sekarang nomor 1, Budi akan presentasi sebelum Cecep. Berarti Budi dulu baru Cecep, B, C. Ini salah ya teman-teman. Nomor 1 ini menguatkan bahwa A itu salah. B, C, urutannya B, C ya. Nomor 2 bisa betul. Yang D, B, C ini juga bisa betul. Kemudian B, C salah ini ya, ini salah karena CB. Berarti tersisa B sama E. Yang A aku coret aja ya biar jelas. C juga, E juga. Oke. Nomor 1 tugasnya sudah beres. Doni akan presentasi setelah Adi. Berarti Adi dulu baru D. AD. Yang B ini A dulu baru D, betul. Yang ini D dulu baru A. Berarti ini salah ya. Salah. Berarti kalau D salah berarti yang betul B. Oke, nomor 2 jawabannya B. Nomor 3, ini soal-soalnya juga masih sama dengan nomor 1, 2. Saya buat series ya, biar lebih mudah menganalisisnya, tidak terlalu lama. Ini inisialnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian B dulu baru C. Ini apa? C itu 4 atau 6. Doni setelah Adi, berarti Adi dulu baru Doni. Ini juga F dulu baru D. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat? Nah, yang tidak tepat artinya yang salah. Kita lihat satu persatu. A, Adi akan presentasi pada urutan pertama. Bisa jadi ya, karena dia yang penting sebelum D, artinya dia sebagai orang yang di situ tidak pada posisi terakhir. Kenapa tidak pada posisi terakhir? Karena setelah A itu masih harus ada D. Berarti ini bisa betul ya. Bisa betul. Doni akan presentasi pada urutan ketiga. Doni itu urutan ketiga. Kalau kita lihat di pernyataan nomor 3 dan 4, di sini ya teman-teman sekalian, di sini harus ada A dan F yang di situ lebih awal daripada D. Artinya D itu paling cepat, nomor 3. Dan ketika di situ pada opsi B, Doni akan presentasi pada urutan ketiga, ini bisa jadi betul. Oke ya. Yang C, Edo akan presentasi urutan ke-6. Ini tidak diatur dalam pernyataan, bisa jadi betul ya. Oke. Yang D, Fargan akan presentasi pada urutan ke-6. Nah, ini yang salah. Kenapa? Kita lihat pernyataan nomor 4. Nah, pernyataan ke-4 ini setelah Fargan atau Farhan itu harus ada D, sehingga ini pasti salah ya. Coba yang E, Budi akan presentasi pada urutan pertama. Tidak diatur dia nomor berapa, yang penting tidak terakhir. Kenapa? Karena pada pernyataan pertama, setelah Budi masih harus ada Cecep. Oke teman-teman sekalian, nomor 3 adalah D. Untuk itu teman-teman 1, 2, 3 sudah kita selesaikan. Maka sudah selesai video di Mari Bercerita seri hari ke-19. Aku ingatkan teman-teman untuk selalu teman-teman learn, kemudian do, kemudian teach. Nah teman-teman sekalian, hari ini teman-teman sudah learn dengan menyimak video ini dengan baik. Niatnya juga baik, sama-sama saya juga niatnya adalah sharing. Tidak ada niat sedikit untuk menggurui teman-teman sekalian ya. Dan semoga juga niat teman-teman adalah belajar. Artinya apa? Ketika misalkan ada kesalahan dari soal, ada yang salah dari saya yang coret-coret, teman-teman silahkan untuk bisa memberikan saran yang positif dan membangun. Yang kedua juga teman-teman sudah learn, karena apa? Sudah ikut coret-coret ya, coret-coret.
Kemudian learn yang kedua teman-teman, ini yang saya tantang, kasih challenge ke teman-teman, yaitu apa? Bikin soal yang mirip. Nah, bikin soal yang mirip. Dan yang ketiga teman-teman apa? Teman-teman saya dorong untuk teach. Teach ini luar biasa teman-teman sekalian. Teach itu kemampuannya atau dahsyatnya adalah bisa saja 10 kali lipat lebih banyak daripada learn. Kalau teman-teman learn-nya di situ misalkan belajar sampai 20 soal, ya. Teman-teman teach itu dengan apa? Teman-teman dengan membuat soal. Katakan 2 soal saja. 2 soal saja. 2 soal, tapi teman-teman juga teach 2 soal. Itu sudah, kalau menurut saya secara pribadi, teman-teman sudah menyamai teman-teman lain yang belajar 20 soal tanpa teach. Untuk itu teman-teman sekalian, supaya teman-teman juga tidak bingung ketika ketemu dengan soal-soal yang mirip seperti ini, lakukan teach yang banyak. Sekian dari aku teman-teman sekalian. Saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.